Selamat pagi pemirsa, keberhasilan kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 sangat patut diapresiasi. Kita saksikan Fedrik Leonardo, Rizky Juniansah, dan Gregoria Mariska Tunjung menjadi teladan nyata bagaimana kita seharusnya berjuang merenda prestasi untuk negara. Prestasi tim Olimpiade ibarat oase yang mampu membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme masyarakat. Prestasi yang digapai atlet Indonesia di Paris membawa konsekuensi tentang pentingnya skala prioritas pembinaan atlet. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 12 Agustus 2024, dengan tema Olahraga Butuh Pembinaan Setara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Sehat karena olahraga? Olahraga soalnya menjadi sesuatu yang memberikan prestasi, tapi sebetulnya kalau untuk kita yang bukan atlet nasional apalagi bisa memberikan kesehatan. Kita akan bicara soal olahraga yang butuh pembinaan setara ini, Mas Jaka dan pemirsa, tapi kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini sesuatu yang dibicarakan dan menghebohkan di akhir pekan lalu ya Mas Jaka ya. Headline Media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di hadapan Anda pemirsa. Erlangga mundur, ubah peta pilkada. Ini sebetulnya bagaimana ya? Kenapa tiba-tiba jadi mundur, lalu sangat cepat begitu, lalu ini bingung nih, banyak pertanyaan. Bagaimana Mas Jaka? Iya, ini kan sulit diterima nalar ya. Tidak masuk logika, aneh, bin ajaib. Iya. Karena kan pejabat kita tuh paling susah untuk mundur. Gagal pun, sudah jelas-jelas gagal pun mundur. Tapi ini kok Pak Erlangga ini tiba-tiba mundur, padahal sebagai ketua umum Partai Golkar terbilang sukses. Berhasil. Di Pileg dia bisa menambah suara yang sangat signifikan. Iya. Jadi pemenang kedua. Pilpres menang juga. Dia menang juga, sukses ganda. Tetapi kok tiba-tiba mundur? Jadi ada pertanyaan besar. Kenapa? Itu kan jadi spekulasi akhirnya ya mengemuka. Ada yang bilang bahwa ini bagian dari ada tekanan luar biasa yang memaksa dia harus mundur. Ada juga yang bilang ini sebagai kompensasi agar dia tidak diapa-apain. Itu kan spekulasi-spekulasi yang muncul di publik. Banyak kasus tuh beredar. Banyak kasus, meskipun dari internal Golkar dibilang tidak ada apa-apa. Yang jadi pertanyaan, Golkar pun sebenarnya kan juga tidak bergejolak kan? Iya. Bahkan dia, Pak Erlangga ini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meneruskan kepemimpinan di Munas Desember nanti. Ini ibaratnya tiba-tiba ada petir sangat kuat, padahal awannya cerah banget begitu ya? Betul, bahkan ada juga yang menduga atau menilai ini ada politisasi hukum lagi. Bisa jadi Pak Erlangga ini dipaksa mundur dalam tanda kutip karena ada kasus hukum. Jadi ya kita tunggu perkembangannya nanti seperti apa, tetapi jelas ini tidak masuk akal lah. Sulit untuk kita terima cara akal sehat kan. Ini mengubah pilkada maksudnya ada kemungkinan, yang sudah disepakati berubah begitu? Betul, akan berubah. Biasanya ketua umum partai politik itu kan punya kewenangan sangat besar kan. Bahkan untuk gubernur itu kan biasanya harus ada ACC ketua umum DPP. Jadi bisa jadi masih ada waktu untuk calon-calon yang diajukan Golkar akan berubah. Dan ini pasti akan mengubah juga konstelasi politik di pilkada nanti. Kita nanti tunggu yang lebih orang ingin tahu, Mas Jaka, sebetulnya ada apa dan kenapa. Karena desas-desus konon katanya besok Selasa akan ada pihak penegak hukum yang katanya akan bicara dengan Pak Erlangga, entah karena apa gitu ya. Benar apa enggak, namanya desas-desus. Semoga kita nanti menemukan jawaban dari kemunduran seorang Erlangga Hartarto. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita masih tetap di halaman 1 dari Olimpiade 2024 Paris. Capaian Indonesia bikin bangga. Ini Indonesia akhirnya berhasil meraih 2 emas dan 1 perunggu, total 3 medali ya Mas Jaka ya. Membuat bangga ini bagaimana nih maksudnya Mas Jaka? Iya, ini kan mengulang prestasi 32 tahun yang lalu kan. 32 tahun sudah ya? Di Olimpiade Barcelona 1992. Ketika itu kan kita ya untuk pertama kalinya mendapatkan medali emas, langsung 2 lagi kan. Dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma di cabang bulu tangkis. Dan setelah lebih dari 3 dekade kita bisa kembali mendapatkan 2 emas. Dan yang juga menarik adalah 2 medali emas itu disumbangkan oleh cabang yang selama ini tidak
terbiasa menyumbang medali emas. Bahkan belum pernah. Panjat tebing, ada istilah divisi, ini juga ditunjukkan untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade untuk nomor speed, ya, Indonesia bisa mendapatkan emas. Kemudian juga angkat besi yang selama ini juga rutin menyumbangkan medali, untuk pertama kalinya juga mendapatkan emas. Jadi ini sebuah kebanggaan yang patut kita apresiasi, dan ini menunjukkan bahwa inilah sejatinya para pahlawan bangsa. Betul-betul mengumandangkan lagu Indonesia Raya di pentas internasional, dan itu yang menyaksikan langsung di sana, yang menjadi saksi langsung di sana, pasti sangat merinding, pasti sangat bangga. Dan tentunya kita tetap juga mengapresiasi perolehan perunggu ya, Mas. Itu oleh Georgie mendapatkan perunggu untuk sekelas Olimpiade itu bukan sebuah prestasi yang sembarangan, itu prestasi yang luar biasa. Tidak kaleng-kaleng gitu. Tidak kaleng-kaleng. Oke, kita harap bahwa capaian Indonesia membuat bangga, tapi tidak berhenti di bangga. Seperti apa nanti akan kita lanjutkan di editorial. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya, Mas Jaka dan pemirsa, di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Pompanisasi tidak cukup, atasi kekeringan. Ini makin hari panasnya makin Mas Jaka, tapi pertanyaannya adalah apakah ada alternatif selain membuat pompa ini, Mas Jaka? Ya, ini kalau versinya BMKG ini kan sudah ada 51% zona musim sudah memasuki musim kemarau ya. Meskipun diprediksi tidak akan terlalu ekstrim, durasinya pun juga tidak terlalu panjang, tetapi apapun kan kekeringan ini sudah menjadi persoalan di beberapa daerah. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat, sebagian daerah itu juga mulai kekurangan air. Lumbung padi padahal mereka beras. dan mereka menempuh dengan solusi jangka pendek dengan melakukan pompanisasi untuk mengairi sawah-sawah mereka dari lahan pengairan. Jadi ini menurut saya atau menurut beberapa pengamat seperti dari Hendy Saraghe misalnya, dari Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, ya pompanisasi itu tidak cukup, harus ada solusi yang lebih komprehensif, solusi jangka panjang, sehingga sekering apapun musim yang kita alami, itu lahan-lahan sawah kita tidak akan mengalami kekeringan, atau paling tidak bisa tidak terlalu parah. Jadi perlu ada langkah yang lebih progresif, memperbanyak waduk misalnya, kemudian juga memperbanyak saluran-saluran irigasi dan membenahi. Kan banyak sekali itu saluran irigasi kita yang terbengkalai, tidak terurus, sehingga ya akhirnya rakyat atau petani juga membuat pompanisasi yang tentu saja tidak terlalu besar dampaknya. Itu solusi yang tidak akan permanen. Begitu ya, Mas Jaka ya. Karena cuman saya agak heran juga, kan bukankah pemerintah selama ini sudah banyak membangun waduk-waduk raksasa ya? Kita lihat beberapa kali tampilannya itu ternyata belum terlalu efektif, atau memang kurang tepat lokasinya, atau bagaimana ya? Bisa jadi, faktanya kan masih banyak sekali nih di daerah-daerah yang mengalami kekeringan ini kan. Jadi mesti ada mungkin ditinjau ulang atau dikaji lagi nanti prosesnya seperti apa. Jadi proyek-proyek pembangunan yang menelan biaya tidak sedikit itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para petani dan masyarakat. Dan ini harus segera ya? Harus segera dilakukan, karena tahun lalu kita sudah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras. Kalau kemudian kita tidak mengamankan, bahaya juga kita tergantung sama orang lain. Baik, kita harap ada perbaikan untuk memastikan kekeringan tidak mengganggu produksi pangan. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini. Editorial Media Indonesia diberi judul Olahraga Butuh Pembinaan Setara. Pertanyaannya, Mas Jaka, apakah memang pembinaan di beberapa cabang olahraga seperti katakanlah bulu tangkis itu memang sudah benar-benar dilakukan dengan optimal? Karena kalau kita melihat sebetulnya kalau bulu tangkis misalnya dijadikan contoh, kan banyak juga peran swasta di situ ketimbang pemerintah. Maksud dari editorial ini apa nih, Mas? Tanggung jawab pemerintah itu di bidang olahraga adalah salah satunya memastikan pembinaan itu berjalan optimal. Kalau untuk cabang-cabang yang sangat populer seperti bulu tangkis, apalagi sepak bola, kalau toh pemerintah tidak terlalu memberikan bantuan yang luar biasa, mungkin mereka masih bisa mencari biaya sendiri, karena mereka sangat layak untuk dijual. Tetapi yang jadi persoalan adalah cabang-cabang yang secara komersial tidak terlalu bagus untuk jadi barang jualan, seperti panjat tebing misalnya, seperti angkat besi misalnya. Jadi menurut saya pemerintah harus mulai betul-betul
memberikan perhatian yang luar biasa kepada cabang-cabang non tradisional, bulu tangkis, apalagi sepak bola, karena ya di Olimpiade Paris ini kan membuktikan cabang-cabang yang selama ini tidak terlalu mendapat perhatian, buktinya yang bisa mendapatkan medali emas. Dan itu mesti menjadi mengubah mindset pemerintah untuk betul-betul memperlakukan cabang-cabang olahraga itu secara adil. Jangan pilih kasih, jangan memberikan perhatian lebih besar ke satu cabang, tetapi cabang-cabang lain memberikan perhatian yang biasa-biasa saja. Dan kalau itu terjadi, ya kita khawatir kita nanti akan bertumpu di cabang-cabang yang ini saja di Olimpiade. Kita juga sulit untuk mendapatkan peningkatan medali emas. Jadi Olimpiade Paris itu menjadi pelajaran sangat berharga atau menjadi pemantik bagi pemerintah sebenarnya. Kita mengharapkan political will pemerintah di bidang olahraga itu betul-betul lebih dioptimalkan lagi. Yang saya pikirkan kan kita sudah punya desain besar olahraga nasional sebetulnya Mas Jaka, itu satu. Lalu yang kedua, ada teman yang mengatakan ya jelaslah ini perhatikan cabang-cabang olahraga populer karena itu secara langsung berdampak kepada popularitas dari pemerintah. Kalau kemudian cabang-cabang itu bisa memberikan sesuatu yang membanggakan. Tapi kita akan bahas itu ya Mas Jaka ya. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 12 Agustus 2024, olahraga butuh pembinaan setara. Olahraga butuh pembinaan setara. Hingga detik akhir penyelenggaraan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis kemarin, Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 perunggu. Raihan 2 medali emas tersebut mengulang capaian yang pernah dicetak kontingen Indonesia pada Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Yang membuat perolehan Olimpiade Paris menjadi spesial ialah 2 emas yang didapat Indonesia itu bukan berasal dari cabang olahraga atau cabur bulu tangkis yang memang punya tradisi menyumbangkan medali emas. Bulu tangkis memang masih menjaga tradisi medali Olimpiade, tetapi kali ini mereka kebagian perunggu melalui Gregoria Mariska Tunjung di nomor tunggal putri. 2 keping emas justru diperoleh dari 2 cabur yang harus diakui tidak terlalu mendapatkan perhatian, yakni panjat tebing dan angkat besi. 2 atlet muda, Fredrik Leonardo di nomor speed panjat tebing dan Rizky Juniansyah di kelas 73 kg angkat besi dengan gemilang mampu menyingkirkan rival-rival berat mereka sekaligus menyegel medali emas. Keberhasilan kontingen Indonesia itu sangat patut diapresiasi. Di tengah parade kritik ada kalangan elit yang memilih jalan instan dan terabas menuju puncak. Kita saksikan Fredrik, Rizky, dan Gregoria menjadi teladan nyata bagaimana kita seharusnya berjuang merendah prestasi untuk negara tercinta. Di antara berbagai sengkarut masalah ekonomi, hukum, dan politik yang terjadi di negeri ini, prestasi tim Olimpiade Indonesia itu ibarat oase yang mampu membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme masyarakat. Bagi sebagian orang, kegembiraan atas raihan 2 emas Olimpiade itu setidaknya bisa menyingkirkan sejenak kepenatan dan masalah yang tengah mereka hadapi. Kendati demikian, keberhasilan itu juga mengisyaratkan pesan prestasi yang berhasil digapai atlet Indonesia di Paris membawa konsekuensi tentang pentingnya skala prioritas pembinaan atlet. Pemerintah mesti mulai serius memperhatikan cabur-cabur non-tradisional yang sesungguhnya berpotensi menjadi mesin medali bagi Indonesia di ajang internasional. Tidak bisa dimungkiri, selama ini perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap cabur-cabur tidaklah setara. Cabur populer seperti sepak bola dan bulu tangkis mendapatkan atensi sekaligus fasilitas pendukung yang lebih memadai, sedangkan cabur yang tak populer kerap dinomor 2-kan, bahkan dinomor sekian-kan. Padahal di antara beberapa cabur yang tidak populer itu, ada yang punya potensi menjadi penyumbang medali, baik di ajang kejuaraan dunia maupun multi-event regional dan internasional. Karena itu, apa yang diperlihatkan para atlet angkat besi dan panjat tebing dengan capaian tertinggi di Olimpiade Paris sejatinya bisa dimaknai sebagai sindiran keras kepada pemerintah juga kepada publik yang selama ini seperti kurang menganggap penting mereka.
Sungguh menarik apa yang dikatakan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, seusai keberhasilan Fredrik menggait emas di Paris. Ia menyebut bahwa perhelatan Olimpiade bukanlah ajang kawinan. Karena itu yang mereka harapkan dari pemerintah bukan cuma ucapan selamat, melainkan dukungan nyata untuk mengembangkan olahraga panjat tebing di Indonesia. Konsistensi program pembinaan menjadi kunci. Tidak hanya konsistensi dalam hal penetapan prioritas cabur, tapi juga konsistensi dalam hal penganggaran, mengingat proses pembinaan atlet yang terstruktur, sistematis, masif, dan berkeadilan memerlukan anggaran tidak sedikit. Dalam konteks ini, tak salah kiranya bila usulan yang pernah disampaikan komunitas olahraga yang meminta APBN diikat dengan mengalokasikan 2% anggaran untuk olahraga bisa dipertimbangkan lagi. Hanya dengan pembinaan yang serius di semua ini, kita dapat berharap akan lahir Fredrik baru atau Rizky baru. Tidak cuma di bulu tangkis, tidak hanya di angkat besi dan panjat tebing. Para pahlawan seperti mereka harus bersemai dan berbiak di semua bidang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita bicara olahraga, saya ingat beberapa kali, walaupun jarang sebetulnya, ikut menyaksikan tim nasional bertanding. Itu kita tidak ada sekat lagi. Semua orang, apapun sukunya, agamanya, mungkin kepentingan politiknya juga beda, aspirasinya. Tapi kalau sudah mendukung timnas, Indonesia begitu ya ngomongnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang semata-mata karena efek populisme itulah, makanya kemudian pemerintah hanya memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang berpeluang memberikan kebanggaan itu, sepak bola, bulu tangkis, dan berpeluang memberikan medali, dan kemudian nanti cabang-cabang olahraga yang lain, ya minta maaf, itu nomor kesekian saja. Ya, kalau kita lihat fakta yang ada paling tidak sampai sekarang, apalagi yang dulu-dulu ya, itu memang ada perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap cabang-cabang olahraga. Sebagai contoh begini, untuk sepak bola itu dari APBN itu mengelontorkan dana hampir 3 triliun, 2,8 sekian triliun untuk melakukan, untuk membuat stadion dan itu menjadi lebih bagus, direnovasi, bahkan ada beberapa yang dibangun baru. Sementara untuk cabang-cabang yang lain kita tidak dengar begitu besar dana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah menurut kami masih menganggap olahraga-olahraga yang populer itu diprioritaskan. Tujuannya apa? Ya karena olahraga sepak bola misalnya itu bisa mendatangkan popularitas yang luar biasa, dengan harapan pemerintah juga terkena imbasnya. Itu yang menurut kami harus diubah mindset seperti itu. Karena memperlakukan cabang olahraga itu tidak boleh pilih kasih, harus sama-sama diberlakukan setara. Mungkin pendekatannya agak berbeda karena cabang-cabang olahraga juga beda pangsa pasarnya kan. Tapi yang paling penting adalah kesamaan dari pemerintah untuk membina cabang-cabang olahraga, apalagi cabang-cabang olahraga yang membutuhkan perhatian lebih besar karena mereka tidak bisa mendapatkan dana sponsor sendiri karena tidak populer. Karena tidak populer seperti cabang angkat besi ini. Bayangkan dari 2 tahun Olimpiade 2000 dia itu selalu menyumbangkan medali. Tetapi ya begitu-begitu saja perhatian pemerintah. Ada perhatian pemerintah, tapi kalau dibandingkan dengan perhatian pemerintah terhadap sepak bola atau bulu tangkis itu jauh sekali. Kemudian juga panjat tebing misalnya. Bahkan Ketua Umum panjat tebing Pak Yeni Wahid ya bilang jangan jadikan prestasi di Olimpiade itu seperti ajang kawinan. Jangan cuma memberikan selamat tapi setelahnya apa? Kasih kado Tapi setelahnya apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan sampai modal yang sudah luar biasa bagus ini nanti ya sia-sia atau tidak jadi maksimal karena perhatian tidak ada. Desain besar olahraga nasional, kembali saya mau membahas itu, Mas Jaka, itu kan sebetulnya sudah ada ya.
Apakah kemudian memang saya terus terang belum melihat juga dengan seksama pasal demi pasal. Apakah memang itu memang memprioritaskan hanya cabang-cabang olahraga yang populer saja, atau memang semua cabang olahraga sudah dipetakan dan sudah dirancang bagaimana sih mau membinanya, kan namanya juga desain besar olahraga nasional. Ya, sebenarnya desain-desain seperti itu sudah ada sejak dulu. Setiap pemerintahan atau itu biasanya sudah punya semacam GBHN dalam olahraga. Untuk olahraga. Tetapi yang kita pertanyakan adalah bagaimana implementasinya kan seperti itu. Jadi begini, kalau umpamanya kayak panjat tebing, kayak segala macam, sebenarnya pemerintah juga mengakui betapa susahnya membina cabang-cabang seperti ini. Ini kan tidak populer. Cabang individu dan masyarakat, anak-anak muda itu memang juga kurang tertarik menekuni cabang-cabang ini. Padahal cabang ini sangat potensial, bahkan lebih potensial pada cabang-cabang populer untuk menyumbangkan medali. Jadi ini tugas pemerintah untuk betul-betul menjadikan cabang-cabang ini menarik masyarakat, menarik anak muda, dan memberikan biaya atau pendanaan yang lebih besar lagi, sehingga mereka bisa melakukan pelatihan, melakukan kompetisi, melakukan eksibisi, sehingga ya mereka akan lebih bagus prestasinya, lebih berkembang talentanya, lebih baik teknik-tekniknya, dan bisa semakin kita harapkan untuk menjambang medali terbaik di ajang-ajang multi event. Saya ingin menambahkan sedikit, Mas Jaka dan pemirsa, 14 cabang olahraga dalam desain besar olahraga nasional. Ada cabang prioritasnya, ada 14, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, itu masuk ternyata nih, Mas Jaka. Panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, renang, atletik, senam artistik, pencak silat, dan dayung. Ini kelihatannya memang berpotensi memberikan medali, dan angkat besi dan panjat tebing membuktikan ya. Ya, itu cabang-cabang yang memang selama ini selalu bisa tampil di ajang-ajang internasional kan. Dan itu memang emang betul harus ada skala prioritas. Cuma sekali lagi di antara cabang-cabang prioritas itu apakah diperlakukan sama dengan cabang sepak bola, cabang bulu tangkis, itulah yang jadi pertanyaan kita, dan ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pembinaan olahraga bukan pekerjaan sprint ya, ini maraton, bahkan mungkin ultramaraton, karena jangka panjang dan harus konsisten kan, Mas Jaka. Selain kompetisi, tapi yang paling penting adalah dana. Kalau kita melihat ada perusahaan-perusahaan swasta, ada BUMN yang menjadi sponsor dari klub-klub atau cabang-cabang olahraga tertentu. Pertanyaannya, untuk cabang-cabang olahraga seperti dua yang memberikan medali emas, panjat tebing dan angkat besi, itu apakah memang mereka juga melihat dua cabang ini sebagai cabang yang seksi, yang bisa memberikan image yang baik kepada mereka kalau mereka mensponsori, atau bagaimana? Ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan yang betul-betul berorientasi bisnis, mungkin dia melihat untuk cabang besi tidak terlalu seksi. Tetapi kalau untuk BUMN, kan dia harus punya tanggung jawab sosial juga, tanggung jawab terhadap negara. Ya semestinya tidak terlalu pikir panjang kalau dia harus mensponsori cabang-cabang yang tidak populer, tetapi berpotensi mendapatkan medali. Karena ujung-ujungnya kan demi bangsa, bukan demi bisnis dan bukan demi yang lain-lain. Jadi kalau umpamanya pemerintah itu mewajibkan BUMN untuk melakukan menjadi bapak asuh lah, katakanlah begitu, terhadap cabang-cabang olahraga, yang menurut saya mesti lebih dioptimalkan lagi. Sebenarnya model ini beberapa dekade yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga sudah dilakukan kan. BUMN ini menjadi penyandang dana utama cabang ini, BUMN yang B menjadi penyandang dana atau sponsor utama olahraga B. Jadi ketika cabang olahraga yang susah untuk mendapatkan pendanaan sendiri, mereka harus betul-betul dibantu, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Tugas atlet hanya untuk latihan, tugas pelatih hanya untuk memberikan teknik-teknik kepada pelatih, tidak memikirkan bagaimana pendanaan, tidak memikirkan bagaimana dia harus menanggung akomodasi, sehingga saya yakin kalau itu dilakukan oleh pemerintah, hasilnya akan lebih bagus. Tidak hanya 2 emas, saya yakin mungkin di Olimpiade berikutnya akan lebih dari 2
2 emas. Di salah satu cuitan kelihatannya warga negeri Serumpun, Ya. saya sempat baca ada yang meledek juga begitu. Wah, ini 275 juta orang tak ada talent kah? Katanya begitu. Hanya dapat 2 medali emas. Pertanyaannya kembali lagi ke editorial yang mengatakan bahwa sempat ada usulan Mas Jaka untuk mengalokasikan 2% dari APBN. Apakah itu bisa menjadi solusi? Karena kalau saya mau membandingkan misalnya katakanlah 20% APBN untuk pendidikan saja, kan kita masih bertanya-tanya juga dampak dari 20% itu. Kemarin waktu UKT naik kan ramai sekali orang melihat ternyata 20% itu tidak sepenuhnya untuk pendidikan, ternyata ada sekian puluh persen untuk yang lain-lain. Kalau 2% ini katakanlah kemudian kita berikan untuk olahraga, apakah akan bisa memberikan hasil yang signifikan juga untuk cabang-cabang olahraga yang tidak populer ini loh Mas? Ya, kan kalau beberapa atau tahun lalu kalau tidak salah Komisi 9 itu mengusulkan menjadi 2,5% dari APBN. Jadi berapapun besarannya itu menurut saya yang penting adalah kepedulian pemerintah itu harus setara. Kalau lebih bisa memberikan alokasi yang lebih besar ya tentu saja lebih bagus, tetapi harus setara. Jangan hanya alokasi APBN itu hanya difokuskan atau digelontorkan kepada cabang olahraga seperti yang kita tadi bilang. Untuk renovasi stadion aja sekitar butuh hampir 3 triliun. Salah nggak salah, bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau perlakuan seperti itu dilakukan juga kepada cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi cabang yang populer akan semakin populer dan syukur-syukur bisa memberikan kebanggaan kepada bangsa di dunia internasional. Cabang yang tidak populer akan semakin bagus dan memberikan medali-medali yang lebih bagus lagi di ajang-ajang dunia. Benar. Dan kalau pemikiran saya harusnya sih yang menjadi drivernya, penariknya harusnya sih Kementerian Pemuda dan Olahraga karena untuk apa dibuat kementerian khusus kalau kemudian tidak ada peningkatan perhatian kepada cabang olahraga yang kurang populer ini. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, ini kita berharap ada pembinaan yang setara untuk cabang-cabang olahraga, tapi kan ada keterbatasan dana, ada juga mungkin keinginan pemerintah untuk dapat quick win supaya bisa menambah popularitasnya juga. Menurut Anda seperti apa, Mas Dani? Silakan. Begini Bang Leo, Mas Jaka, kalau menurut saya sih ya tepat sih apa yang dikatakan editorial tadi ya. Sebenarnya kalau untuk cabang-cabang yang populer, yang secara bisnis menjanjikan seperti sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, atau olahraga-olahraga non-olimpik tapi cukup seperti bela diri campuran MMA gitu atau tinju itu kan walaupun kalau tinju olimpik ya atau kalau MMA kan bukan ya, tapi kan itu mendatangkan potensi bisnis yang menjanjikan karena populer di tengah masyarakat kita. Itu sebenarnya dilepas saja gitu loh, atau enggak pemerintah peranan anggarannya tuh jangan banyak-banyak gitu loh. Itu semua
kerjasama dengan swasta lah kalau olahraga yang seperti itu. Tapi kalau untuk cabang-cabang seperti angkat besi, panjat tebing, terus ibaratnya olahraga seperti akuatik, atletik yang secara bisnis kurang menjanjikan, ini pemerintah harus totalitas di situ gitu. Totalitas di situ. Terus juga saya ingin usul kepada pemerintah nih ya, terutama KOI ya, Komite Olimpiade Indonesia, agar menggali potensi untuk atlet Indonesia berlaga di Olimpiade musim dingin gitu loh. Walaupun kita negara tropis, ada kok di Olimpiade Beijing kemarin 2022 Olimpiade musim dingin itu negara-negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina yang notabene negara tropis itu turut serta kok di situ. Di Jakarta kan atau di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya itu kan ada itu kan fasilitas ice skating gitu ya. Itu cobalah itu walaupun nggak cuma dibuat tempat rekreasi aja, tapi juga dibuat sarana pembinaan buat atlet-atlet untuk berlaga di Olimpiade musim dingin gitu loh. Nah terus sekali lagi saya berbangga ya dengan capaian Olimpiade Paris untuk kontingen Indonesia. Ini pertama kalinya kita meraih emas di luar bulu tangkis, dan juga ini yang lebih menggetarkan hati saya waktu pengalungan medali di Frederick Leonardo ya. Itu kalau melihat merah putih berada di atas bendera dua negara superpower, aduh bergetar rasanya hati ini gitu ya. Itu mungkin dari saya, Bang Leo, Mas Jaka. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Poli. Selamat pagi Pak Jaka, selamat pagi Pak Leo. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Silakan Pak Poli, pendapat Anda Pak. Saya yang pertama Pak menyampaikan terima kasih kepada Bang Rizky, Bang Petri dan Gregoria karena sudah mengangkat 270 penduduk Indonesia di Olimpiade. Saya pertama Bang, kalau kita lihat DBON, Desain Besar Olahraga Nasional itu 14 Pak Jaka. Tetapi kita bicara tentang olahraga setara. 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita akan masuk pada Pekan Olahraga Nasional Bang Jaka dan Bang Leo. Nah saya kira kalau topik di pagi ini itu pembinaannya kan harus semua Pak Leo. Ya, bukan saja 14 cabang olahraga menurut saya. Itu harus dibina terus. Harus dibina terus Pak. Yang kedua, kalau di pagi ini Pak Jaka dan Pak Leo bicara tentang 2% APBN untuk olahraga, itu bagaimana untuk APBD daerah Pak? Karena persoalan ini juga tertumbuk di daerah-daerah Pak Jaka. Katakanlah mau memberangkatkan atlet dari cabur-cabur untuk ikut PON, itu bermasalah. Karena bagaimanapun juga di daerah, tidak semua korporasi itu harus ada Pak Jaka untuk bagaimana memberikan donatur untuk itu Pak Jaka. Ini persoalan. Kalau memang 2% itu APBN, bagaimana untuk daerah-daerah 38 provinsi ini Pak Jaka? Ini kan jadi masalah. Bagaimana pembinaan itu bisa berjalan Pak Jaka? Saya kira itu apresiasi saya untuk pagi ini Pak Leo dan Pak Jaka. Terima kasih. Selamat pagi Metro. Selamat pagi, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi Mas Jaka. Salam sehat selalu ya. Salam sehat Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya. Tema yang dibedah oleh Hidup Pegawai ini, olahraga butuh pembinaan setara. Ya. Ini sebenarnya kan udah ada SOP-nya untuk olahraga ini. SOP ya. Kita di daerah ada KOI, ada KONI, ada apa yang olahraga sampai ke kabupaten, ya provinsi. Kami contoh kayak di Kepri, ya. PPLP yang berhasil itu kan bola. Karena PPLP yang lain juga digenjot sama dengan apa? Sama dengan penelpon pertama tadi. Skala prioritas, tentu kita bulu tangkis, ya. Apalagi sekarang banyak tebing membanggakan sekali. Tambah lagi dengan angkat besi ini, ada kan yang lain juga. Jangan diapakan. Nah, ini kalau saya tengok di daerah ini, malah dengan masalah receh-receh pun sibuk dia, ribut. Dengan uang KONI lah, inilah ribut. Jadi bagaimana? Itu kan anak bangsa kita nih, yang berdua meraih medali emas tambah lagi 1 perunggu. Ini kan sangat membanggakan. Di kancah internasional, berkibar bendera kita di situ kan luar biasa. Ini mulailah pemerintah daerah tingkat provinsi, PPLP yang
bentuk lah. Iya. Betul lah, kita kan pernah kami Kepri sangat bangga dengan gubernurnya. Memang agak peduli dengan olahraga ini. Ya itu mudah-mudahan provinsi lain juga menciptakan ini. Tengok aja nanti. Kalau 10 tahun yang akan datang, kalau ini bergerak dari daerah semua, pasti kita bisa yakin bisa 10 besar kita di dunia ini. Masalah olahraga, bidang olahraga. Baik. Yakin tuh saya. Ya. Baik. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Silakan Bu, pendapat Ibu. Bung Leo, saya sangat senang sekali mendengar kata-kata Bung Dani, komentator pertama tadi tentang totalitas. Nah, itu lihat 2 medali emas yang diraih dan juga medali perunggu itu adalah karena totalitas dari atlet, pelatih dan keluarga. Lihat sejarahnya. Atlet yang kadang mendua antara meneruskan kuliah atau berlatih. Atau fokus di olahraganya ya. Iya, itu masih jadi problem. Nah, pelatih juga ya, pelatih itu orang yang betul-betul mengenal anak asuhnya, apalagi keluarga yang totalitas istilahnya mengorbankan apa saja untuk olahraga ini. Nah, pemerintah kalau mau totalitas adalah dengan menyediakan lomba-lomba, adakan lomba-lomba kompetisi ya. Ya, sebanyak-banyaknya dan juga memperkenalkan fasilitas yang lebih ideal. Kita dengar sendiri Fredrik, dengan latihan seadanya aja sudah sebegini. Bagaimana dengan kalau dimaksimalkan ya Bu ya? Nah itu, APBN 2% itu Bung Leo mungkin bagus, asal tidak dibagi-bagikan seperti dana pendidikan itu. Nah tiap kabupaten lombakan. Ada lomba, jadi kita nanti tahu berjenjang antara ini juara kabupaten, yang ini juara provinsi, nanti yang ini juara nasional dan bisa untuk dimajukan ke arah ke dunia begitu. Nah itu akan lebih bagus. Kita 275 juta penduduk diejek untuk kok nggak bisa nyari, bisa. Apalagi ada yang tradisional, misal kalau loncat batu dari mana? Dari apalagi laut kita, dayung kita. Nah, semua Bung Leo, semua olahragawan itu misal saya sendiri merindukan saat-saat di mana bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri. Iya, apalagi berikutnya. Ayo maju ke arah Indonesia yang juara. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Menarik pendapat dari pemirsa. Yang menarik tadi kalau saya melihat yang diusulkan Mas Dani Mas Jaka, semacam subsidi silang kalau saya terjemahkan, bahwa kalau yang sudah populer ya sudah, pemerintah tidak usah terlalu banyak di situ, biarkan mungkin BUMN atau swasta, justru yang tidak populer di situ yang ditambah. Bagaimana Mas? Ya, ini salah satu solusi yang sebenarnya juga sudah diusulkan sejak dulu ya. Cuman faktanya kalau kita lihat ya sampai sekarang masih ada kecenderungan untuk memperlakukan cabang-cabang olahraga itu tidak sama. Tidak hanya soal pendanaan, perlakuan ketika mendapatkan medali misalnya. Masih ingat mungkin Bung Leo waktu arah-arahan SEA Games 2023. Yang naik bus itu ya. Ketika itu setelah sekian lama tim sepak bola kita mendapatkan emas, tapi ketika dia arak
mendapatkan protes dari cabang-cabang yang lain kan. Ketika tim sepak bola dengan bus atap terbuka, bus sendiri ya. Sementara atlet-atlet lain yang juga mendapatkan medali dengan bus yang kecil, tertutup. Ya, fokusnya pokoknya tumpah di sepak bola saja. Jadi mungkin ini sepertinya kelihatannya sepele, tetapi dampaknya menurut saya akan sangat besar. Padahal kan untuk pesta olahraga multi event itu tidak memandang dari cabang apa medali emas, mau dari sepak bola, mau dari angkat besi, bulu tangkis, silat, segala macam itu sama, nilainya sama. Saya lihat di infografis di berita soal Olimpiade ini, Mas Jaka, yang memberikan medali di Olimpiade itu bulu tangkis, angkat besi, panahan, panjat tebing. Saya cari sepak bolanya, mungkin lupa di print atau bagaimana ini? Kan sepak bola belum kasih medali malah di Olimpiade. Kemarin kan kita sangat berharap ya bisa lolos ke Olimpiade Paris ya. Tetapi faktanya ya kita kembali gagal. Ya kita sekali lagi kita tidak keberatan. Pemerintah itu memberikan perhatian yang besar terhadap sepak bola. Ada prioritas. Apalagi presiden kan beberapa kali dia hadir langsung ketika tim nasional bermain, ketika ada kompetisi dia hadir langsung. Ya kita harapkan coba sekali-sekali Pak Presiden itu juga hadir ketika ada kompetisi panjat tebing misalnya, ketika ada kompetisi angkat besi, atau kalau di sepak bola ada Piala Presiden, coba umpamanya di panjat tebing itu lebih digalakkan lagi kompetisi Piala Presiden juga, kemudian juga di angkat besi, kemudian di panahan segala macam. Karena kan salah satu kunci sukses dalam membentuk atlet yang hebat adalah kompetisi. Betul. Semakin banyak kompetisi tadi seperti dikatakan oleh Bu Indra, semakin banyak kompetisi itu akan semakin besar harapan kita untuk bisa berprestasi. Tetapi kompetisi sekali lagi kan butuh biaya, butuh dana. Kalau cabang-cabang yang populer sekali lagi mungkin dia tidak terlalu jadi persoalan untuk biaya. Tetapi kalau cabang-cabang yang tidak populer, itu harus negara sebetul-betul hadir di situ. Jadi political will menurut saya sudah bagus. Artinya pemerintah sekarang itu sudah sampai kan sudah mulai mengubah undang-undang olahraga kan, bisa menjamin masa depan ketika atlet atau pelatih sudah pensiun, itu kita apresiasi. Tetapi perlakuan yang lebih setara itu yang kita harapkan. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Katanya begitu. Kita punya desain besar olahraga nasional. Ada 14 cabang prioritas. Ada. Tapi pertanyaannya adalah, setelah kita berbicara hampir 1 jam ini, apakah kemudian kesadaran yang sama bahwa pemerintah harus memberikan perhatian bukan hanya kepada cabang olahraga populer, itu akan bisa mengubah keadaan, atau sekedar berhenti di omon-omon kita saja nih, Mas Jaka? Iya. Yang pertama mungkin kita harus yakin ya bahwa perolehan medali yang disumbangkan oleh Fredrik maupun Rizky itu akan membuat minat anak-anak muda kita untuk menekuni cabang-cabang yang tidak populer ini akan semakin meningkat. Dan itu adalah modal yang besar bagaimana kita bisa mencetak Fredrik baru, Rizky baru. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah, Kemenpora, KONI, KOI itu memaksimalkan modal yang sudah ada ini. Jadi sekali lagi jangan hanya terpaku pada olahraga-olahraga yang populer, yang bisa mendatangkan keuntungan politik lah, katakanlah begitu. Tetapi olahraga yang tidak populer itu juga justru membuktikan selama ini dia lebih punya potensi mengharumkan nama bangsa ketika cabang sepak bola misalnya. Jadi kalau kita lihat olahraga itu kan bisa menjadi ukuran karakter sebuah bangsa. Betul. Kalau kita lihat di klasemen perolehan medali itu yang 20 besar itu hampir semuanya negara-negara maju. Jadi ada semacam keterlaikitan langsung linear antara negara maju dengan karakter sebuah bangsa lewat olahraga. Dan kalau kita lihat juga olahraga itu menunjukkan bagaimana seseorang itu tidak
mencapai sesuatu dengan cara instan. Seperti kalau kita katakan seperti Rizky misalnya. Rizky itu mulai latihan angkat beban, itu mulai umur 9 tahun. Kebetulan bapaknya, Muhammad Yasin itu adalah seorang lifter juga. Dia pernah beberapa kali tampil di SEA Games. Tapi dia bekerja keras dari kecil, mulai menapak kejuaraan daerah. Dia sendiri bekerja keras ya? Iya, dia tidak hanya mengandalkan nama besar bapaknya? Tidak pernah berhenti. Kemudian juga Frederick misalnya, dia menekuni panjat tebing itu sejak usia SMA. Dan dia juga bekerja sangat keras. Kalau ibunya tuh dibilang tidak ada kata menyerah. Bahkan ketika di daerahnya diselimuti kabut asap, dia tetap latihan panjat tebing di luar mana, itu mengorbankan. Jadi anak-anak muda seperti ini kan yang dibutuhkan oleh sebuah negara, bukan anak-anak yang mengandalkan nama besar orang tuanya, bukan anak-anak yang ujuk-ujuk pengen menjadi sesuatu tanpa proses dan tanpa perjuangan karena kebetulan orang tua atau kerabatnya punya pengaruh. Itu kan yang mesti kita jauhkan dari sifat anak-anak kita kalau ke depannya kita ingin maju. Dan olahraga khususnya di Olimpiade Paris itu menunjukkan seperti itu. Itu contoh yang paling konkret bagaimana olahraga itu bisa membentuk karakter anak-anak bangsa yang luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini, maksud saya perubahan paradigma pembinaan olahraga ini bisa terjadi di pemerintahan saat ini, karena kan hanya sampai Oktober saja, atau memang kita titipkan ini harapan besar ini kepada pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Ya, kalau kita lihat keberadaan Pak Prabowo di bidang olahraga itu dia juga pecinta olahraga. Sangat fokus ya. Bahkan dia pembina olahraga silat yang juga tidak populer. Tetapi dia sangat serius melakukan pembinaan seperti itu ya. Jadi kita berharap Pak Prabowo akan lebih memperhatikan dunia olahraga kita tanpa membedakan apakah itu olahraga populer atau tidak. Karena apapun cabang olahraga itu punya potensi untuk mengharumkan nama besar bangsa dan negara kita di dunia internasional. Baik, kita harap memang setelah kita bicara ini ada perubahan di dalam pembinaan olahraga agar kemudian cabang olahraga dibina dengan setara. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, konsistensi program pembinaan menjadi kunci. Tidak hanya dalam hal penetapan prioritas cabang olahraga, tapi juga harus konsisten dalam hal penganggaran. Tidak salah kiranya bila usulan komunitas olahraga yang meminta APBN diikat dengan mengalokasikan 2% anggaran untuk olahraga bisa dipertimbangkan lagi. Saya Leonard Samastri, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, salah satunya dengan berolahraga, dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.